Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini kalau sering nonton debat agama di Konoha itu tidak asing lagi dengan para debaters seperti Edis TV, Bang Juma dan lain sebagainya ya. Tapi ya perlu saya garis bawahi bahwa di video ini saya mengatakan bahwa kita itu sebenarnya kalau boleh jujur ya krisis identitas. Jadi di Konoha itu banyak orang mengatakan bahwa Edis TV itu adalah orang yang sangat jago dalam berdebat. Edis TV itu adalah Christian Priest Indonesia gitu ya. Edis TV itu adalah sangat fenomenal, jago bahasa Inggris dan sebagainya. Ya, saya mengaku itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah saya melihat ya di Konoha itu ada semacam krisis identitas. Kenapa? Kenapa warga Konoha itu krisis identitas? Salah satu alasan yang mempengaruhi itu adalah karena kita adalah bangsa yang minder. Jadi contoh misalnya, kita ambil contoh lain misalnya, ya, kalau misalnya nih ada orang Indonesia yang ngalahin bule misalnya, atau orang Indonesia yang berdebat dengan orang bule misalnya, atau orang Asia yang sangat jago misalnya seperti Alibata misalnya, bisa memukai orang-orang bule gitu karena skill dalam bermain gitar misalnya. Jadi kita itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya sosok yang bisa mengangkat identitas kita. Jadi kenapa bisa seperti ini? Apa yang jadi permasalahan? Kenapa seperti sosok Edis TV ini diagung-agungkan di Konoha? Ya saya juga mengapresiasi beliau. Saya sangat salut dengan beliau. Tapi kalau kita terlalu memuji, terlalu mengagung-agungkan, saya melihat di Konoha itu ya, terlalu mengagung-agungkan yang namanya Edis TV, terlalu mengagung-agungkan yang namanya Bang Juma, terlalu mengagung-agungkan yang namanya ya debaters yang lainnya ya. Jadi saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada Bang Juma, saya tidak berpihak pada Edis TV, tapi saya berpihak pada kebenaran. Jadi gini guys ya, kalau kita selalu misalnya memuja-muji suatu sosok, jadi saya tidak menyalahkan Edis TV ya, saya tidak menyalahkan yang namanya Bang Juma dan lain sebagainya, enggak. Saya menyalahkan pola pikir warga Konoha. Kenapa pola pikir warga Konoha itu begitu kolot ya, kolot sekolot-kolotnya. Kenapa saya mengatakan pola pikir warga Konoha itu kolot? Karena kalau kita memuji seorang pemimpin atau idola itu sangat-sangat berlebihan. Kita ambil contoh misalnya, dulu Pak Soekarno itu diel-elukan, ya, dipuja-puji bak raja. Ya. Soekarno itu dikatakan pemimpin sang fajar, ya, pemimpin yang sangat revolusioner, pemimpin bertaraf internasional. Tapi ketika di ujung pemerintahan Pak Soekarno itu dibully habis-habisan oleh masyarakat Konoha. Dulu ya nggak ada yang peduli dengan Pak Soekarno, mau banyak istri kayak mau banyak pacar kayak nggak ada yang peduli. Tapi di ujung pemerintahannya yang jadi senjata daripada orang-orang yang membenci Soekarno itu ya itu karena Soekarno itu banyak istri ya. Soekarno itu dawan kawin ya. Dan warga Konoha melupakan itu semua ya. Ketika warga Konoha memuja-muji Pak Soekarno ya di masa jayanya, warga Konoha melupakan itu semuanya. Sama seperti misalnya Pak Soeharto. Soeharto juga seperti itu. Di awal pemerintahnya kita puja-puji ya, Pak Soeharto adalah presiden paling ngetop di Indonesia, nomor 1 ya, paling dicintai rakyat. Tapi di akhir pemerintahnya juga kita kata-katain ya. Pak Soeharto itu dikata-katain. Dikata-katain apa? Dikata-katain koruptor lah, apalah ya, bertangan besi lah dan sebagainya. Bu Megawati juga seperti itu. Ya, Bu Megawati dulu ya sangat fenomenal ya. Bu Megawati itu kita puja-puja berlebihan. Bahkan Gus Dur sekalipun ya. Pak Jokowi juga ya. Sampai sekarang ini KDM ya, yang digadang-gadang sebagai tokoh fenomenal pengganti Pak Jokowi. Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita memuja-muji ya seperti Bang Juma misalnya atau Bang Edis misalnya dalam agama misalnya. Kalau kita terlalu memuja-muji, maka mereka akan bisa lupa daratan. Jadi manusia itu ya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia itu adalah makhluk yang sosialis ya. Apa yang dikatakan oleh lingkungan itu sangat mempengaruhi oleh suatu sosok atau pemimpin. Sama seperti
Edis TV misalnya. Kalau Edis TV ini kita puja-puja berlebihan, kita katakan bahwa Edis TV ini adalah Christian Prince-nya Indonesia misalnya, Christian Prince-nya Konoha misalnya, maka bisa aja dia akan lupa daratan. Ya karena manusia itu manusia normal itu ya punya kelemahan dan kelebihan. Jadi kalau kita berlebihan dalam memuja-muja Edis TV, Bang Juma dan sebagainya, ya suatu saat kita melihat kelemahannya, kita akan meninggalkannya, ya membelakanginya. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Sama seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Jokowi sekarang ini sudah mulai dihujat kan. Udah nggak mulai lagi, sudah diperkarakan ijazah palsu lah, apalah segala macam. Jadi tipe ya warga Konoha dalam mencintai pemimpin itu seperti itu, mencintai terlalu berlebihan, membenci terlalu berlebihan. Nah yang jadi permasalahan kenapa warga Konoha seperti itu. Jadi saya tidak bahas apakah agama Kristen itu lebih bagus daripada agama Islam, enggak, saya nggak bahas seperti itu ya. Saya membahas fenomena ya warga Konoha itu dalam mencintai pemimpin ya atau membenci pemimpinnya itu ya, itu yang saya bahas. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu alasan yang paling masuk akal kalau saya ambil data dari DeepSeek ya. Menurut data dari DeepSeek, masyarakat Konoha itu adalah masyarakat yang berkomunal. Beda dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu kan masyarakat yang individualis ya. Mereka itu tidak terlalu suka yang namanya berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena mereka sangat individualis. Sehingga demokrasi cocok di sana. Demokrasi itu kan cocok bagi negara yang sangat individualis ya. Jadi Konoha itu masyarakat yang berkomunal, artinya berkelompok-kelompok. Makanya di Konoha itu banyak yang namanya geng motor ya, kemudian komunitas-komunitas, banyaklah ya, komunitas bapak-bapak, komunitas ibu-ibu, ya. Komunitas ini, komunitas itu, komunitas pendukung Pak Jokowi, komunitas pendukung KDM, komunitas pendukung ya banyaklah ya. Komunitas-komunitas di Konoha. Banyak organisasi-organisasi di Konoha. Organisasi seperti ormas-ormas. Itu juga bagian daripada komunitas. Ya. Kenapa ormas-ormas di Konoha itu sangat berani? Karena apa? Karena mereka berkelompok, berkomunitas. Jadi warga Konoha itu sangat doyan yang namanya berkelompok-kelompok atau berkomunitas. Karena apa? Karena warga Konoha itu adalah warga yang sangat berkomunal. Itu alasan yang paling masuk akal ya. Karena kita masyarakat yang berkomunal sehingga ya kalau misalnya ya ada seseorang yang memuja Bang Juma misalnya, komunal kita atau komunitas kita misalnya, maka kita akan ikut-ikutan. Padahal kita nggak tahu apa sih kelebihan daripada Bang Juma, apa sih kelemahannya. Kalau misalnya ada yang memuja-muji Edis TV misalnya, kita akan ikut-ikutan. Karena apa? Karena kita masyarakat yang berkomunal. Sehingga kita itu sangat mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu berita-berita yang belum tentu benar. Jadi makanya di Konoha itu kalau misalnya menjelang pemilu ya banyak buzzer influencer yang menjelma menjadi buzzer. Karena apa? Karena para politisi tahu bahwa warga Konoha itu adalah warga yang berkomunal sehingga bisa kita diarahkan ya sesuai dengan komunitas-komunitas kita. Kalau misalnya nih komunal kita atau komunitas kita mengatakan kita harus memilih pemimpin ini ya. Kalau misalnya komunitas kita mengatakan bahwa Edis TV itu adalah sangat fenomenal, Bang Juma itu adalah sangat fenomenal dan sebagainya, maka kita akan ikut-ikutan. Ya. Kita akan secara tidak langsung ikut-ikutan. Karena apa? Karena warga Konoha itu lebih mementingkan yang namanya komunitas daripada kepentingan pribadi. Beda dengan orang Eropa. Orang Eropa itu lebih mementingkan yang namanya kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok atau komunitas. Jadi ini sebenarnya di satu sisi berdampak buruk, di sisi lain berdampak baik ya. Kalau di sisi positifnya misalnya, positifnya itu ya warga Konoha itu bisa sangat-sangat nasionalis, terutama netizen-netizennya. Netizen warga Konoha itu sangat nasionalis ya. Kalau menyangkut nasionalis, netizen warga Konoha itu nomor 1. Kalau misalnya ada orang bule ya, dulu pernah ya, mungkin di antara sahabat yang tervideo ini pernah dulu dengar berita viral antara Dewa Kipas ya, pecatur Konoha, Dewa Kipas melawan Gotham Chess, salah satu pecatur terkuat ya, salah satu terkuat di Amerika. Jadi Gotham Chess ini mengatakan bahwa Dewa Kipas atau Pak Dadang mengatakan bahwa Pak Dadang ini
curang. Karena apa? Karena Gotham Chess kalah. Ya awal-awalnya warga Konoha itu menghujat yang namanya Gotham Chess atau Levi Rosman. Ya kalau Anda pecatur pasti Anda tahu berita ini. Dulu pernah viral di podcastnya Deddy Corbuzier, ya ditonton sampai 20 juta orang. Bayangkan, dan hadiah ratusan juta. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata, ya mohon maaf, Pak Dadang itu melakukan yang namanya kecurangan. Tidak jujur dalam bermain catur. Menggunakan engine. Tapi nggak ada satupun warga Konoha yang minta maaf terhadap orang bule tersebut. Jadi ini namanya mental komunal, mental komunitas. Ya, kalau kita rame-rame kita berani. Ya seperti itu ya, netizen warga Konoha itu berkomunal, berkomunitas. Kalau kita berkomunitas itu kita makin berani, makin beringas gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu suka yang namanya berkomunitas, berkomunal gitu? Kenapa kita suka berkelompok-kelompok? Kenapa kita tidak individualis? Apa alasannya? Kenapa kita mengikuti kelompok kita? Kalau misalnya kelompok kita ngomongnya A, kita ngikutin, padahal itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Misalnya kita tidak setuju dengan pendapat komunitas kita misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu dalam mencintai pemimpin itu berlebihan ya? Dalam membenci juga berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Di waktu yang bersamaan bisa membenci dan mencintai dengan porsi yang berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya adalah karena warga Konoha itu adalah masyarakat yang emosional. Jadi masyarakat yang emosional itu tidak bisa mengontrol emosi. Mencintai itu bagian daripada emosi, ya. Menyayangi, mencintai itu bagian daripada emosi. Mencintai, menyayangi, membenci, menyukai itu, mengagumi itu bagian daripada emosi. Takjub itu bagian daripada emosi. Jadi kalau kita takjub terhadap seorang pemimpin itu, kita bisa takjub berlebihan, tidak bisa mengontrol. Ya. Artinya kita adalah masyarakat yang emosional. Bisa dikendalikan dengan emosi. Itu alasannya kenapa kita suka berkelompok, berkomunal. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu masyarakat yang emosional? Kenapa rata-rata masyarakat Konoha itu masyarakat yang emosional? Kalau misalnya kita mencintai idola itu, mencintainya berlebihan dan sebagainya. Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena kita tidak bisa mengontrol emosi. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa mengontrol emosi? Apa alasannya? Mohon maaf, karena kita IQ-nya sangat rendah. Jadi bagaimana cara mengontrol emosi itu? Dengan apa? Dengan pikiran. Jadi kalau kita IQ-nya itu sangat rendah ya, mohon maaf ya, IQ rata-rata Konoha itu 78 ya. Saya setuju dengan itu. Walaupun ada yang mengatakan enggak setuju, ya enggak mungkin lah Konoha itu IQ 78. Tapi saya sangat setuju ya, melihat kelakuan dari warga Konoha, saya sangat setuju banget bahwa IQ warga Konoha itu 78 ya. Menurut penelitian IQ warga Konoha itu 78. Saya sangat setuju banget. Karena apa? Karena warga Konoha itu tidak bisa mengendalikan emosi. Senggol dikit marah. Tidak bisa menggunakan otak logikanya. Tidak bisa menggunakan otak kecerdasannya. Jadi seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi itu artinya seseorang yang IQ-nya sangat rendah. Ya. Gini deh, kita ambil contoh misalnya. Kenapa negara maju itu rata-ratanya IQ-nya tinggi? Coba, 10 negara maju itu rata-ratanya IQ tinggi. Nggak ada satupun negara maju di ini yang IQ-nya 78. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada IQ-nya itu, misalnya negara maju IQ-nya rata-rata 78. Nggak ada itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena biar bisa mengontrol emosi, ya hal seperti ini. Ya, kalau kita bisa mengontrol emosi, ya berarti kita bisa mengontrol diri kita. Ya, kalau kita bisa mengontrol emosi itu sudah selangkah lebih maju gitu. Ya, kita bisa mengontrol emosi itu, kita bisa mengendalikan pikiran kita, dan ini berdampak pada keputusan-keputusan masyarakat, dan ini berdampak pada kemajuan. Kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh apa? Keputusan oleh masyarakatnya, ditentukan oleh pola pikir daripada masyarakatnya. Itu korelasinya, itu punya korelasi ya. Sama seperti misalnya idola seperti Edis TV misalnya, Christian Prince misalnya, atau Bang Juma, atau ustadz-ustadz yang ada di Konoha seperti Ustadz Uwas dan sebagainya. Lu bisa nggak ngelawan sama ngelahin Uwas? Bisa?
ngalahin Christian Prince, bisa ngalahin Edis TV nggak, bisa ngalahin Bang Jumal dan sebagainya. Jadi kalau ada prinsip-prinsip semacam ini, itu artinya berarti kita itu masih masyarakat yang sangat-sangat terbelakang, ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. By the way, saya bikin video ini tanpa skrip loh. Jadi selamat datang di channel tanpa skrip ya. Selamat datang di segmen tanpa skrip. Sengaja saya tidak bikin skrip ya. Jadi ini tanpa edit ya, dari awal sampai akhir ya. Saya tidak mengedit video ini. Kalau misalnya saya ngomongnya balik potong dan sebagainya, ya mohon maaf ya. Saya tidak mengedit. Karena apa? Karena saya membiasakan diri untuk ngomong di depan kamera itu tanpa skrip ya. Karena apa? Karena ini semacam demo saya, semacam kampanye saya ya. Untuk apa? Untuk membiasakan diri depan kamera itu ngomong tanpa skrip. Dan anak-anak muda yang nonton video ini juga saya memotivasi gitu ya, mengajak ya supaya ngomong itu tanpa skrip ya. Karena apa? Karena kita selalu dibiasakan ya, kalau saya perhatikan di sekolah-sekolah itu, kalau misalnya ngomong depan kelas itu harus menggunakan yang namanya skrip ya. Kalau misalnya presentasi di depan kelas itu harus menggunakan yang namanya skrip ya, menggunakan yang namanya ada catatan-catatan di depan ya. Bahkan pejabat kita juga seperti itu, kalau pidato harus membaca. Jadi saya membiasakan yang nonton video ini ya, atau menularkan ya, atau mempengaruhi orang-orang yang nonton video ini, kalau misalnya ngomong di depan umum atau ngomong di depan kamera itu tanpa skrip. Oke, sekian video ini. Selamat datang di channel tanpa skrip. Saya Rekono, salam rasional.